Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Saat Qi-Gong dan Tan Yun mentransmisikan suara mereka, di lantai atas Shenlou, Helian Mengde berkata dengan suara seperti lonceng, pertempuran pamungkas, sekarang dimulai. Tanpa menunggu kata-kata Helian Mengde, Qi-Gong membungkuk dan berkata, Junior memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Qi-Gong. Oh, Helian Mengde mengerutkan kening dan bertanya, ada apa, ucap Helian Mengde. Qi-Gong berkata, kembali ke pemuja Besae, Junior dan Xiao Zhang telah menggerutu untuk waktu yang lama, dan hari ini Junior ingin pertempuran hidup dan mati, ucap Qi-Gong. Kata-kata ini, seperti bom berat dilemparkan ke kerumunan. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Qi-Gong melancarkan pertempuran hidup dan mati melawan Xiao Zhang. Iya, kamu bilang, apakah Xiao Zhang setuju? Mungkin tidak akan pernah setuju. Diam. Setelah Helian Mengde membuat semua orang diam, dia memandang Qi-Gong bertanya, apa yang kamu katakan, apakah kamu ingin memulai pertempuran hidup dan mati, ucap Helian Mengde. Ya pemuja besar, ucap Qi-Gong. Begitu suara Qi-Gong jatuh, Qilong tiba-tiba berdiri, menatap Qi-Gong, dan berkata, Konger tidak mungkin, jika kamu bukan lawan Xiao Zhang, kamu akan mati, ucap Qilong lewat transmisi suara. Ayah, yakinlah, anak ini pasti bisa membunuhnya, ucap Qi-Gong melalui transmisi suara. Ayah masih tidak setuju, Qilong berkata dengan suara tegas, Konger, Anda adalah harapan masa depan keluarga Qi saya, sebagai seorang ayah, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengalami kecelakaan, ucap Qilong. Qi-Gong berkata, ketika bocah ini mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Zhang di makam Dewa Menelan Surga, dia menggunakan ini untuk mengancam bocah ini dan meminta bocah ini untuk mengusulkan pertempuran hidup dan mati. Jika bocah ini tidak melakukannya, dia akan menyebutkannya, anak ini akan disingkirkan, karena itu juga merupakan kejahatan besar. Ayah, jangan khawatir, anak ini yakin bahwa kekuatannya lebih kuat daripada Lu Chen, dan aku pasti akan mampu untuk menghancurkan tubuh Xiao Zhang menjadi 10.000 keping, ucap Qi-Gong. Mendengar ini, tubuh tua Qilong sedikit gemetar, dan akhirnya duduk di kursi, menatap Qi-Gong, matanya khawatir. Konger, berjanji pada ayah, Anda harus bertahan hidup, ucap Qilong. Ayah jangan khawatir, anak ini berjanji, ucap Qi-Gong dengan tatapan tegas. Pada saat ini, Helian Mengde mengerutkan kening, menatap Qi-Gong dan berkata, kamu memiliki hak untuk mengusulkan pertempuran hidup dan mati, tetapi itu tergantung pada apakah Xiao Zhang akan setuju, ucap Helian Mengde. Junior tahu, ucap Qi-Gong. Setelah Qi-Gong selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Tan Yun, Xiao Zhang, aku akan memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu, apakah kamu berani bertarung, ucap Qi-Gong. Tan Yun jangan. Yuner, sama sekali tidak. Dalam pikiran Tan Yun bergema suara Yu Yunxi, dan Dao Qing. Tan Yun mengangkat kepalanya perlahan, menatap Yu Yunxi dan Dao Qing yang terlihat cemas, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku memaksa Qi-Gong untuk mengatakannya, ucap Tan Yun. Tapi, aku masih mengkhawatirkanmu, ucap Yu Yunxi. Mata indah Yu Yunxi ada kabut air di tengahnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi basah. Jangan khawatir tentang aku, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Yu Yunxi, dan suaranya sangat mendominasi, selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang ingin membunuhku. Adapun Qi-Gong, tidak peduli apa, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Yunxi, kamu harus percaya padaku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya, menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan gugup, aku percaya padamu, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Kaisar Shizu perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Qi-Gong, Anda dan Xiao Zhang adalah orang-orang yang dihargai oleh Kaisar ini, dan Kaisar ini tidak ingin Anda berdua mati sebelum waktunya, oleh karena itu, pertempuran hidup dan mati, aku akan melepaskannya. Tanpa menunggu Kaisar Shizu selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba menyela, Qi-Gong, kenapa aku tidak berani, aku setuju, ucap Tan Yun. Kaisar Shizu sedang tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan setuju. Tidak mungkin, Kaisar Agung Shizu berkata,
Kaisar ini tidak setuju, ucap Kaisar Agung Shizum. Melapor kepada Kaisar, ini adalah masalah pribadi antara bawahan dan Qikong, tolong jangan ikut campur, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia mentransmisi suara ke Qikong, dan berkata, bicaralah, ucap Tan Yun. Qikong menarik napas dalam-dalam, dan segera berkata, laporkan kepada Kaisar, Xiao Zhang benar, tolong jangan ikut campur, ucap Qikong. Haha, hahaha, meskipun Kaisar Agung Shizu tertawa, ada nada yang kuat dalam nada suaranya, dia tidak senang, oke, bagus sekali, karena kamu tidak menghargai hidup, apalagi yang Kaisar Agung katakan. Kaisar Agung menghormati pilihanmu, ucap Kaisar Agung Shizu. Setelah mengatakan ini, Kaisar Agung Shizu menghela nafas dalam-dalam dan duduk di kursi. Melihat Kaisar Agung Shizu marah, pada saat ini, para dewa yang menyaksikan pertempuran di Dojo Tongtian tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua diam-diam menebak siapa yang bisa selamat dari Tan Yun dan Qikong. Uhuk. Setelah Helian Mengde batuk ringan, dia berkata dengan suara keras, karena Anda telah memutuskan pertempuran hidup dan mati, tidak ada yang bisa dikatakan pemujaan besar ini. Sekarang pemuja besar ini mengumumkan, pertempuran yang menentukan dimulai, ucap Helian Mengde. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Begitu suara Helian Mengde jatuh, Tan Yun segera mulai mengatur formasi. Segera, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Del. 11 pedang ilahi Hongmeng keluar dari pikirannya, tersebar di sekitar platform pertempuran yang mencapai langit seperti kilat. Kekosongan itu seperti riak air, dan tirai pedang primordial melesat keluar dari pedang primordial bertangan 11, terjalin dalam kehampaan. Detik berikutnya, Tan Yun dan Qikong menghilang dari pandangan semua orang dan muncul di Hongmeng Void yang luas. Di luar formasi pedang, orang yang paling gugup adalah Qilong, Dao Qing Dazun, Yu Yunxi dan Miao Qingqing. Di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Tan Yun dan Qikong melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri jauh. Wajah Qikong tiba-tiba berubah mengerikan, dan dia berkata dengan senyum muram, Xiao Zhang, saya katakan, Anda ingin melawan saya dengan hidup dan mati, tetapi itulah yang saya inginkan. Apakah Anda tahu berapa tahun saya telah mencintai Yunxi? Saya katakan, dia adalah wanita saya dan akan menjadi istri saya. Dan kamu bajingan, kamu masih ingin mendapatkan Yunxi, kamu tidak layak untuk itu. Hari ini saya Qikong, aku akan mencabik-cabikmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, ucap Qikong. Mendengar ini, Tan Yun tampak acuh tak acuh, menatap Qikong, terdiam. Matanya menunjukkan tekad untuk membunuh Qikong, dan pada saat yang sama menghadapi Qikong, Tan Yun tidak berani gegabah. Qikong dengan wajah garang, memutar tangan kanannya, dan pedang hitam yang memancarkan nafas kematian muncul di tangannya. Tan Yun menatap pedang ilahi di tangan Qikong, pupilnya menyusut, dan dia sangat terkejut. Artefak leluhur Dao yang indah, artefak suci, artefak Tao, artefak leluhur tertinggi, ucap Tan Yun. Kamu benar-benar mengejutkan, kamu benar-benar dapat melihat pangkat pedang ilahi di tanganku, Qikong menyeringai, pedang ini adalah harta keluarga Qi saya, dan itu adalah artefak yang digunakan oleh leluhur saya, yaitu Qizu pedang ilahi. Saya menggunakan pedang ini untuk menggunakan teknik menekan klan, yaitu seni pedang Qizu Wuji, kekuatannya akan meningkat 30% penuh. Xiao Zhang, hari ini saya ingin memberitahu Anda sungguh kultivator yang sebenarnya, ucap Qikong. Embusan angin mengamuk, dan segera, kekuatan kematian Tao seperti naga hitam, dengan liar keluar dari tubuh Qikong, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, seolah-olah sekelompok naga hitam melaju di sekelilingnya, momentumnya sangat menakutkan. Seni pedang Qizu Wuji, ucap Qikong memegang pedang ilahi Qizu, dan tiba-tiba, kekuatan Tao kematian seperti naga raksasa di sekelilingnya, mengalir deras ke dalam pedang ilahi Qizu. Bas! Segera, pedang ilahi Qizu memancarkan aura yang membuat Tan Yun merasa ketakutan. Aura agung pertama kali menyebabkan Void Hongmeng bergetar hebat. Xiao Zhang, saya ingin melihat, apa artinya Anda harus menyaingi saya, ucap Qikong menyeringai, dan melakukan ilusi Qizu lagi. Wosh! Qikong memegang pedang ilahi, berkedip cepat dari kehampaan, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun. Boom!
Saat pedang diayunkan, kekosongan primordial di seluruh formasi pedang runtuh, dan dalam sekejap, celah seperti jaring laba-laba muncul di tirai formasi pedang primordial. Dalam kehampaan yang benar-benar runtuh, sinar pedang hitam sepanjang puluhan ribu meter, dengan aura kematian yang menakutkan, menebas ke arah Tan Yun. Kecepatan cahaya pedang berada di luar imajinasi Tan Yun. Kecepatan yang sangat cepat, ucap Tan Yun terkejut, dan saat menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk membalas, dia berteriak, formasi pedang Dewa Pembantai Hongmeng, pedang penghancur ruang 5 meridian, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melemparkan pedang pertama dalam formasi pedang. Bas! Tiba-tiba, di kehampaan di depan Tan Yun, kekuatan besar dan indah dari 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen menyembur keluar dari udara tipis, berubah menjadi 36 bintang dengan diameter 1 juta kaki. 36 bintang membentuk garis lurus, dan pada saat mereka berdiri di depan Tan Yun, bang bang bang, 36 bintang meledak saat mereka mengembang. Boom, boom, boom. Pada saat berikutnya, 36 cahaya pedang, panjangnya ratusan ribu kaki, berisi kekuatan 5 elemen, dengan kekosongan yang runtuh, menuju ke cahaya pedang hitam jutaan kaki yang datang menebas. Bang, ada suara keras yang menghancurkan bumi, dan sejuta kaki cahaya pedang hitam menghancurkan cahaya pedang penghancur langit 5 planet pertama. Dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, cahaya pedang hitam sejuta meter menghancurkan 35 cahaya pedang yang tersisa seperti bambu yang patah, dan kekuatannya turun tajam, masih menelan Tan Yun yang sangat kecil. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu. Tubuh hegemoni Hongmeng, armor leluhur Hongmeng, armor leluhur Zantian, ucap Tan Yun. Pada saat kritis, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki. Ketika cahaya pedang hitam hampir 1 juta kaki menebas ke arah tubuh Tan Yun, armor leluhur Zantian dari senjata Raja Tao kualitas tertinggi terkondensasi dari permukaan tubuh Tan Yun. Ini ditusuk. Dalam suara emas dan besi, percikan api memercik kemana-mana, dan cahaya pedang hitam sejuta kaki menghantam dada Tan Yun dan kemudian hancur. Tan Yun merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke dadanya melalui Zantian Ancestral Armor. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya yang seperti gunung terlempar sejauh jutaan kaki. Dia tidak mati, ucap Qi-Gong berdiri di udara dengan pedang ilahi di tangan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Namun, Tan Yun yang berguling, terbanting ke udara dan menstabilkan tubuhnya. Tan Yun memeriksa lukanya dan menemukan bahwa tidak ada masalah serius. Dia terkejut, meludahkan seteguk darah, dan mencibir, Hehe, saya pikir seni pedang Qi Zu Wuji sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya itu adalah nama palsu, ucap Tan Yun. Tentu saja Tan Yun tidak meremehkan musuh, dia hanya sengaja membuat marah musuh. Tan Yun tahu betul bahwa dalam kasus lawan yang seimbang, lawan hanya akan mengungkapkan kekurangan jika dia membuatnya kesal. Namun, Qi-Gong benar-benar menebak perhitungan Tan Yun. Xiao Zhang, menurutmu siapa Qi-Gong? Ucap Qi-Gong main-main. Menatap Tan Yun dengan main-main, mau memprovokasi saya untuk mengungkapkan kekurangan saya dan memberi Anda kesempatan untuk memanfaatkannya. Xiao Zhang, izinkan saya memberitahu Anda, hari ini Anda hanya memiliki satu cara untuk mati, ucap Qi-Gong. Begitu suara itu jatuh, mata Qi-Gong permusuhan mengamuk di tengah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, budak anjing, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, kamu bisa mati. Pedang Qi Zu Wuji seni, hukuman mati, ucap Qi-Gong. Qi-Gong tiba-tiba tampak serius, memegang pedang ilahi Qi Zu, pedang itu menunjuk ke langit, dan kekuatan agung kematian Tao di dalam tubuh, dengan liar di sepanjang lengan kanan, ke dalam pedang ilahi. Bas! Saat kekuatan Tao yang mati disuntikkan dengan liar ke pedang ilahi mulai bergetar. Semakin tubuh pedang bergetar, semakin keras napas yang dipancarkannya. Tiba-tiba, Qi-Gong memegang pedang ilahi, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan dengan cepat menyerang Tan Yun. Tubuh Qi-Gong menghantam kehampaan, dan saat dia muncul di atas Tan Yun, dia menebas ke arah Tan Yun dengan pedang. Boom, boom. Saat kekosongan runtuh, dua cahaya pedang hitam pekat membentuk salib dari kekosongan, dan cahaya pedang bersilangan jatuh ke arah Tan Yun. Kekuatan magis macam apa ini? Ucap Tan Yun menatap langit dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Jika ada orang di sini, mereka akan menemukan bahwa cahaya pedang salib yang menyerang Tan Yun masih merupakan cahaya pedang salib, tetapi tidak terlihat oleh Tan Yun yang diserang. Di mata Tan Yun, cahaya pedang hitam legam yang menebas dengan cepat meluas hingga puluhan ribu kaki, dan mengunci dirinya dengan kuat. Pada saat ini, Tan Yun merasa tercekik oleh aura mengerikan yang berasal dari cahaya pedang salib. Angin guntur membunuh pedang janji, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sangat bermartabat, dalam pikirannya, di kedalaman Hong Meng Void, kekuatan guntur dan kilat melonjak, dan kekuatan angin yang menyapu langit seperti air pasang. Kekuatan angin dan guntur dengan cepat mengembun menjadi sejuta kaki dan pedang tak terbatas. Boom! Dengan suara keras, pedang Wuji pembunuh angin guntur melintas melewati Tan Yun dengan agresif, dan menusuk dengan keras pada balok pedang silang yang datang ke arah Tan Yun. Pedang salib hitam legam bersinar, seperti pedang salib besar, baru saja terhempas ke udara dan menghancurkan pedang janji pembunuh angin guntur. Tepat pada saat pedang salib bersinar dan menembak, Tan Yun telah menggunakan kekuatan supernatural ketiga dari formasi pedang ilahi Hong Meng, yaitu pedang kematian hantu. Oh, dalam kekosongan Hong Meng, kekuatan waktu dan ruang seperti naga mengalir keluar. Kekuatan ruang dan waktu dengan cepat mengembun menjadi sejuta kaki, Phantom Death Sword yang hampir transparan dari tubuh Tan Yun. Dengan aura yang menakutkan, pedang penghancur Phantom dengan berani menghancurkan cahaya pedang salib Ferris hitam legam. Bang, ada suara keras yang menghancurkan bumi, dan sinar pedang silang dari gedung pencakar langit bergetar hebat dari langit, dan retakan yang mengejutkan muncul. Di sisi lain, Phantom Death Sword pertama hancur seperti keramik, dan kemudian jatuh ke udara. Boom! Kekosongan Hong Meng runtuh, dan balok pedang setinggi langit, yang kekuatannya anjlok, diselimuti lagi ke arah Tan Yun yang tidak bisa mengelak. Pedang pembantaian Hong Meng, ucap Tan Yun mengorbankan pedang pembantaian Hong Meng dalam pikirannya, dengan tubuh seperti gunung, mengangkat pedang pembantaian Hong Meng sepanjang 60.000 kaki dengan kedua tangan, dan menebas ke arah pedang silang. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Bang! Ketika pedang ilahi pembunuh Hong Meng menghancurkan cahaya pedang salib, dampak yang sangat kuat, kekuatan di sepanjang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, mengalir ke tangan Tan Yun. Segera, daging dan darah tangan Tan Yun meledak dan jatuh, memperlihatkan tulang putih, dan kekuatan tumbukan mengalir ke pergelangan tangan ganda Tan Yun, mulut harimau pecah, darah seperti aliran, dan tumpah ke kekosongan dari armor leluhur Zantian. Segera, tubuh seperti gunung Tan Yun diledakkan ribuan mil abadi ke udara sebelum dia berhenti. Xiao Zhang, tidak heran kamu bisa mengalahkan Lu Chen, ternyata kamu benar-benar memiliki dua serangan, ucap Qi Gong cukup terkejut. Dalam hatinya, meskipun tebasan hukuman mati yang Qi Gong lakukan adalah yang terlemah dari tiga kekuatan gaib dalam seni pedang Qi Zu Wuji, dia juga bisa membunuh Tan Yun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tan Yun masih hidup dan sehat, tetapi menderita beberapa luka ringan. Huff, itu bagus. Lu Chen memegang pedang hitam legam itu, menatap Tan Yun, dan berkata dengan diam-diam, Xiao Zhang, aku ingin melihat apakah kamu akan mati lain kali. Pedang Qi Zu Wuji taktik, Wuji melahap langit, ucap Qi Gong. Wuji membantai langit adalah kekuatan magis terkuat kedua dalam taktik pedang, dan kekuatannya 3 kali lebih kuat daripada tebasan pembantaian maut. Wosh wosh. Qi Gong memegang pedang ilahi, berkedip dalam lingkaran dari langit Hong Meng, sambil bergerak, menari dalam pose pedang misterius. Saat Qi Gong menari pedangnya dalam bentuk melingkar, tiba-tiba, sinar pedang hitam legam yang dipenuhi dengan nafas kematian membentuk pusaran. Pusaran air terus naik, menelan Qi Gong. Qi Gong yang berada di pusaran cahaya pedang hitam, masih menari pedang ilahi Qi Zu. Hanya dalam sekejap mata, pusaran yang dibentuk oleh cahaya pedang telah mencapai jutaan kaki. Oh, angin bersiul, dan pedang berputar-putar bersinar di langit, seperti mulut hitam pekat yang melahap segalanya, melahapnya ke arah Tan Yun. Sebelum pusaran cahaya pedang motian datang, Yu Wei yang datang lebih dulu telah menelan Tan Yun, wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, hanya nafas yang menakutkan telah memecahkan kulit wajah Tan Yun, dan untaian darah tumpah dari lukanya. Dalam sekejap, Tan Yun yang rambut putihnya menari, tidak dapat dikenali lagi, dan seluruh wajahnya berlumuran darah. Darah di dahinya menetes ke pupil raksasa Tan Yun, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan tatapannya yang tajam. Qi Gong, aku akui bahwa kamu lebih kuat dari Lu Chen,
tapi, biarkan aku memberitahumu. Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan tegas, menghancurkan iblis dan menekan cambuk jiwa, ucap Tan Yun. Tan Yun akhirnya menggunakan kekuatan supernatural paling kuat di arai pedang ilahi Hongmeng. Bas! Ketika Hongmeng Void bergetar hebat, kekuatan kematian yang luas dan gelap melonjak keluar dari Hongmeng Void di sekitar Tan Yun, berubah menjadi cambuk raksasa hitam yang panjangnya 200.000 kaki. Ketika cambuk penekan jiwa iblis muncul, Qi-Gong yang mengayunkan pedangnya di pusaran cahaya pedang hitam legam, merasakan pusing di benaknya dan kembali normal. Ayo cambuk, ucap Tan Yun tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya, dan cambuk pemecah sihir diambil ke tangannya. Boom, boom, boom. Tan Yun yang setinggi 80.000 meter, memegang cambuk jiwa iblis, dan kekuatan besar leluhur kematian mengalir keluar dari tubuhnya, dan langit runtuh satu demi satu yang lain, menari cambuk dengan cepat. Mengikuti tarian cambuk, segera, satu demi satu cahaya cambuk hitam dengan panjang 1.000.000 meter mekar dari seluruh Tan Yun. Xiao Zhang, siapa sebenarnya kamu? Qi-Gong di pusaran hitam legam terkejut, kamu baru saja menggunakan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan kematian sekarang, ucap Qi-Gong terkejut. Dalam ingatannya, dikatakan bahwa hanya Protoss kuno yang abadi yang dapat memiliki begitu banyak atribut pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dia adalah ras dewa kuno abadi, ucap Qi-Gong di dalam hatinya. Ketika Qi-Gong memikirkan hal ini, cahaya pedang di depan pusaran cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya cambuk dari Tan Yun. Bang bang bang, segera, ribuan cahaya pedang di depan cahaya cambuk dan pusaran cahaya pedang hancur. Detik berikutnya, pusaran cahaya pedang hitam legam seperti mulut raksasa menelan Tan Yun. Di dalam pusaran, cahaya pedang hitam pekat merobek kekosongan dan meledak ke arah Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun tidak dapat menghentikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, bahkan jika dia memiliki Zantian Ancestor Armor yang merupakan senjata Raja Tao berkualitas tinggi, itu sama saja. Pertempuran, ucap Tan Yun. Raungan yang dalam mengandung niat bertarung yang pantang menyerah dari Tan Yun. Dia tanpa henti mengayunkan cambuk jiwa pemecah setan sepanjang 200.000 kaki, menyelimuti dirinya. Bang bang bang. Ketika sinar pedang padat menebas cambuk jiwa penghancur iblis yang menyelimuti Tan Yun, mereka meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, cambuk jiwa penghancur iblis di tangan Tan Yun juga dengan cepat dimusnahkan. Hehe, jika aku tidak salah menebak, ini adalah kekuatan sihirmu yang paling kuat kan, ucap Qi-Gong. Dalam pusaran cahaya pedang, Qi-Gong mencibir lagi dan lagi, lepaskan perlawanan, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Oh ya, sampai sekarang, kekuatan gaib saya yang paling kuat belum digunakan, dan sepertinya tidak perlu menggunakannya, hahaha, ucap Qi-Gong. Di tengah tawa Qi-Gong, cambuk jiwa pemecah iblis di tangan Tan Yun, setelah menghancurkan sepertiga dari pusaran cahaya pedang berturut-turut, itu benar-benar musnah. Dang-dang, dalam suara menusuk emas dan besi, ribuan cahaya pedang memancarkan nafas kematian menebas Zantian Ancestor Armor di tubuh Tan Yun. Meskipun semua serangan tidak dapat secara langsung melukai Tan Yun, kekuatan tumbukan yang kuat menghancurkan primordial armor melalui Zantian Ancestral Armor, menyebabkan seluruh tubuh Tan Yun robek, dan darah mengalir keluar dari Zantian Ancestral Armor. Xiao Zhang, dasar idiot bodoh, Qi-Gong mengejek, jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan mengambil risiko terhadapku, tetapi memberitahu Kaisar bahwa aku mengirim seseorang untuk membunuhmu, dan biarkan Kaisar mengeksekusiku. Dan kamu semut ini masih ingin membunuhku dengan tangan sendiri, apakah kamu juga layak untuk itu? Juga, ketika kamu terluka, putri ketujuh menangis untukmu lebih dari sekali, dia benar-benar buta dan akan emosional tentang kamu, ucap Qi-Gong. Ketika Qi-Gong mempermalukan Tan Yun yang tidak bisa dikenali, menunjukkan seringai di wajahnya, dan ada jejak kekejaman di matanya. Tan Yun tampaknya telah mengambil keputusan, dan tiba-tiba dia mengangkat armor leluhur Zantian. Segera, cahaya pedang hitam tak berujung menelan Tan Yun, daging dan darah beterbangan, darah berceceran. Hahaha, pergi ke neraka. Xiao Zhang, tolong ingat aku, jangan memprovokasi aku di kehidupan selanjutnya,
Karena kamu tidak mampu membelinya, ucap Qikong tertawa sangat arogan, dan menyaksikan transformasi Tan Yun menjadi potongan-potongan daging kecil dan tulang mati tanpa bertahan hidup. Ketika Qikong melihat bahwa dia membunuh Tan Yun, dia melepaskan kekuatan magis, dan ketika dilepaskan, dia merasakan rasa lelah menghantam hatinya. Sungguh konyol bahwa kamu adalah budak anjing yang melebihi kekuatanmu sendiri dan ingin membunuhku, haha. Tawa mencibir Qikong tiba-tiba terputus, dia mengerutkan kening, dan melihat sekeliling langit primordial, dia bingung dan berkata, dia sudah mati, kenapa masih ada formasi pedang, ucap Qikong. Tepat ketika Qikong penuh dengan keraguan, tiba-tiba, firasat buruk muncul. Ini dia, Qikong menoleh tiba-tiba, dan menemukan bahwa di ruang primordial di belakangnya, waktu dengan cepat berbalik, dan Tan Yun yang telah berubah menjadi mayat, dengan cepat mengatur kembali daging dan tulangnya, dan kembali ke normal. Kemudian Tan Yun mengorbankan baju besi Zhan Tianzu dan mengenakannya di tubuhnya. Qikong menatap Tan Yun yang seperti gunung, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dengan ekspresi ngeri di matanya. Sangkar ruang, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan dalam satu pikiran, Qikong dikelilingi oleh kekosongan yang luas, ruang melonjak, dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan dan menahannya. Segera, Qikong merasakan kekuatan yang sangat kejam menahannya. Hampir pada saat yang sama, ketika tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut kembali ke ketinggian normalnya, dia memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng yang panjangnya dikurangi menjadi 3 kaki, dan bergegas ke sangkar ruang angkasa di udara, memenggal ke arah kepala Qikong. Qikong mengeluarkan raungan. Di bawah kekuatan pengekangan yang besar, dia tiba-tiba menoleh untuk menghindar sambil memegang pedang ilahi dan menikamnya secara diagonal. Apa? Uci! Qikong menjerit menakutkan. Meskipun dia menghindari pedang fatal Tan Yun, lengan kirinya dipotong oleh pedang Hong Meng. Uci! Qikong yang kehilangan lengan kirinya, memiliki fitur wajah yang bengkok, dan dia memegang pedang suci dan menusuk miring, dengan aliran darah, menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun, dan menusuk dari belakang lehernya. Tan Yun memuntahkan panah berdarah dari mulutnya, dan dengan flip tangan kanannya, pedang ilahi Hong Meng menembus perut bagian bawah Qikong dan menembus lubang berdarah di punggungnya. Bang! Ketika Tan Yun memegang pedang dan menusuk perut bagian bawah Qikong, Qikong melepaskan gagang pedang dewa yang menusuk leher Tan Yun dengan tangan kanannya, dan mengepalkan tangan kanannya, tiba-tiba mengenai dada Tan Yun. Tan Yun terkejut, darah menyembur dari mulutnya, dan ketika dia diterbangkan oleh tendangan voli, Qikong memberi isyarat, dan pedang Qizu yang menembus leher Tan Yun, terbang keluar dari lehernya dan tertelan ke tangannya. Kekosongan itu seperti riak air, dan seteguk darah lagi keluar dari mulut Tan Yun, dan tendangan voli menghentikan sosoknya. Wajah Tan Yun pucat, dan dia dan Qikong saling memandang dari kejauhan, dengan cahaya dingin di matanya yang berbintang, seperti binatang buas yang menatap Qikong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.